rumah-rumah ibadah di luar negeri. Saya pernah tinggal di Australia. Di sana gerejanya mewah luar biasa, tapi isinya tinggal orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Anak-anak mudanya sudah jarang yang mau memasuki rumah ibadahnya. Karena itu alhamdulillah di masjid kita ini luar biasa, anak muda, anak milenial, apalagi model begini pasti medsos ini ya, alhamdulillah ya. Ini siaran langsung ini kayaknya ya, alhamdulillah. Itulah anak-anak muda sekarang, anak milenial. Itu beda dengan zaman-zaman orang tua kita dulu. Semakin ke depan tantangan semakin besar kepada generasi muda Islam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya waktu dikontak tadi siang, saya tanya, kira-kira apa judulnya, Dek? Ya, bagus kalau ada temanya. Saya disampaikan bahwa bagus ini Ustaz, bagaimana meramadankan bulan di luar bulan Ramadan. Saya bilang, wah ini menarik sekali. Itu berarti anak muda kita di sini betul-betul kreatif, ya. Jadi bagaimana meramadankan bulan-bulan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Nah, saya kira ini penting sekali supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu bisa continue. Kita konsisten bahwa bulan Ramadan ini sebenarnya adalah pusat training center. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kita untuk bisa menjadi umat yang terbaik. Nah, di dalam bulan Ramadan ya mudah-mudahan tidak lama ya, karena ada edaran wali kota selama masa pandemi ini itu maksimal 15 menit Ustadz ceramah ya, mudah-mudahan tidak lewat. Makanya saya selalu pakai stopwatch. Jadi saya pakai 2 HP, satu konsep ceramahnya, satu stopwatch supaya ada yang membatasi. Karena kalau tidak, apalagi kalau begini masjidnya bagus, sound sistemnya enak, biasa itu mau balik lupa waktu gitu ya. Nah, apalagi itu perintah ya. Dalam Al-Quran disebut atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulnya, dan taati pemerintah kalian. Jadi pemerintah, wali kota kita memerintahkan supaya jangan lewat dari ini ya, termasuk tadi pagi rapat koordinasi wali kota katakan tidak ada sholat di Karebosi, tidak ada sholat id di lapangan-lapangan, karena itu dipusatkan saja di masjid-masjid yang ada. Karena ini dalam rangka mengurangi masa pandemi ini atau memutus mata rantai masa pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya setidaknya mungkin ada 5 saja hal yang ingin saya sampaikan secara singkat di sini. Yang pertama, di bulan Ramadan itu ada malam yang sangat spesial. Disiapkan Allah itu malam ke-11 sampai 12. Itu malam-malam diterima taubatnya orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sebaiknya itu dilanjutkan dengan kita selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela tarawih biasa itu kita dengar ada zikir-zikir ya, asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rahim. Itu kita minta kepada Allah agar kita diampuni kesalahan dan dosa kita. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada manusia yang tidak ada salah dan dosanya. Kalau saya tanya bapak-bapak atau ibu-ibu di atas, ya, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang selama hidupnya tidak pernah bohong? Coba adik-adik angkat tangan. Ya.
dalam Islam bohong itu dosa apa tidak? Dosa. Nah, karena itu kita semuanya ini sebenarnya berdosa. Jangankan kita manusia biasa, nabi saja berdosa. Nabi Adam menurut Al-Quran itu disuruh tinggalkan surga bersama Nabi Hawa karena berdosa, melanggar perintah Allah. Dilarang dekati buah khuldi, tapi dia dekati dan memakannya karena pengaruh iblis. Tapi sebaik-baik manusia yang bersalah adalah dia bertaubat. Nah, karena itu Nabi Adam dan Hawa itu bertobat dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kemudian diampuni dosanya, dipertemukan di Jabal Rahmah, dan kemudian dinikahkan dan menghasilkan keturunan sampai kita sekarang ini. Karena itu ya di bulan Ramadan ini ya tadi menarik sekali protokol sebut ada nanti malam sholat lail ya atau sholat tahajud. Itu luar biasa. Kalau bisa sebelum sholat lail itu ya kalau tidak sempat di kemarin sholat sunat taubat, kalau bisa sholat sunat taubat 2 rakaat ya malam ini. Niatnya itu usalli sunat taubah rak'ataini lillahi ta'ala, atau dalam hati saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Yang paling penting itu adalah di sujud terakhir, karena bacaannya sama dengan sholat sunat biasa. Ya paling bagus itu kalau bisa dikerjakan sendirian dulu, ya tidak jamaah. Kenapa? Supaya bisa lama-lama sujud. Di sujud terakhir itu kalau bisa kita mengingat segala dosa yang pernah dilakukan. Ya Allah, misalnya ada ibu-ibu di atas, ya, sebut dalam hati, ya Allah saya pernah pergi ke kondangan, waktu pulang ada kuenya orang, saya kasih masuk di tas, tidak sempat minta. Misalnya ibu-ibu ya, berarti tidak halal. Ya. Tapi sebenarnya kalau di kondangan itu kalau sudah dihidangkan halal nih. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau diberitahu ada kue tas saya ya misalnya seperti itu. Ibu-ibu, ya Allah saya pernah menggosipkan tetangga, pernah memfitnah teman dan seterusnya. Dikumpulkan itu satu persatu disebutkan seperti disampaikan, ya Allah inilah dosa dan kesalahan saya, ampunilah. Kalau perlu menangis di atas sajadah itu ya, sehingga dengan begitu kita yakin bahwa insya Allah dosa dan kesalahan kita di dalam bulan Ramadan ini insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat sunat taubat itu ya dianjurkan sekali seumur hidup. Ya, tapi ya sering-sering dilakukan tidak apa-apa. Ya, di luar Ramadan nanti ya namanya manusia, namanya godaan setan. Ya itu kita bisa saja tergelincir lagi. Ya, karena itu ada sholat sunat taubat. Ya. Yang kedua yang perlu kita lanjutkan adalah selalu menjaga sholat fardu berjamaah. Ya, saya kira seperti ini. Mudah-mudahan di luar Ramadan sholat isya nanti tetap begini banyaknya. Ya, itu luar biasa kalau itu bisa dilanjutkan. Dan sholat jamaah itu pahalanya 2 kali lipat sampai 20 derajat ya. Ya, kali lipat. Apalagi misalnya seperti tadi disinyalir ya, malam ini misalnya malam Lailatul Qadar, 1 kali kita sholat isya ini, kalau ini malam Lailatul Qadar berarti sama halnya kita sholat isya selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya, jadi mudah-mudahan malam ini betul-betul turun sehingga insya Allah itu kita bisa memperoleh Lailatul Qadar dengan pahala yang berpuluh-puluh, beribu-ribu kali lipat. Ya. Yang ketiga adalah sholat-sholat sunat kita. Ya. Jadi misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu di luar Ramadan tidak ada. Karena itu bisa diganti dengan seperti tadi sholat lail atau sholat tahajud. Ya. Kenapa disebut sholat tarawih? Ya, karena pada masa Rasulullah itu orang tarawih di Mekah itu di sana sebenarnya itu 2 4 rakaat kemudian istirahat. Nah, istirahat itu kemudian tawaf. Kenapa istirahat? Karena imamnya itu bacaannya panjang.
1 rakaat 1 juz. Nah, kemudian itu setelah Nabi wafat, Umar bin Khattab sebagai khalifah itu ditambah, bukan lagi 8 tapi jadi 20. Kenapa? Karena sahabat salat tarawih itu 8 rakaat itu terlalu lama sampai bengkak kakinya, ya. Karena terlalu lama berdiri, 1 juz 1 rakaat. Nah, jadi kalau 2 rakaat 2 juz, 8 rakaat 8 juz. Ya, jadi akhirnya kemudian karena di Madinah itu tidak ada tempat tawaf, maka diantarailah dengan zikir-zikir itu supaya ada istirahat. Nah, jadi sholat sunat tarawih itu adalah sholat sunat yang ada istirahatnya. Ya, jadi tidak berlanjut terus. Ya, sedikit waktunya. Ya, jadi sholat sunat bisa kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah ya kita berusaha tetap membaca dan tadarus Al-Quran, karena Al-Quran ini mukjizat. Mukjizatnya Al-Quran ini, Nabi itu beda dengan mukjizatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa mukjizatnya tongkat, dan itu bisa berubah jadi ular. Tongkat itu masih ada sekarang. Kalau pernah ke Turki, saya pernah ke sana dan saya lihat itu tongkat di museum. Nah, tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya kurang lebih 1 meter begini, besarnya seperti ibu jari. Nah, tidak berubah lagi jadi ular. Kenapa? Karena hanya pada masa Nabi Musa saja. Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menyembuhkan orang sakit lepra dan bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Tapi hanya pada masanya. Tapi Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang berlaku bukan hanya pada masa Nabi Muhammad, tapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa buktinya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat? Sampai hari ini Allah menantang siapapun yang paling ahli, silahkan bikin surah yang kau mampu membuatnya. Dalam sejarah ada seorang yang bernama Musailamah mau membuat surah seperti Al-Quran, yaitu surah Al-Fil tentang gajah. Nah, bunyi Al-Fil itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Semua berakhir dengan huruf LLL. Nah, ini Musailamah bikin juga surah seperti itu. Bunyinya begini: Al-Fil malfil wa ma adraka malfil lahu sanabun tawil wa hurtun tawil. Sama, tapi makna dan kandungannya jauh berbeda. Kalau Al-Quran surah Al-Fil menceritakan bagaimana peristiwa pasukan gajah pasukan Abraha itu mengendarai gajah dan mau menyerang Ka'bah, dihancurkan burung ababil yang membawa batu-batu dari api neraka. Tapi coba kita terjemahkan surahnya Musailamah. Al-Fil gajah, malfil apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, apakah Anda tahu apa itu gajah? Lahu sanabun tawil, gajah itu punya belalai panjang, wa hurtun tawil, dan punya ekor panjang. Jadi apa gunanya Al-Quran kalau hanya menjelaskan tentang gajah, itu pun hanya belalainya panjang, ekornya panjang, tidak diterangkan bahwa badannya besar, 4 kakinya, dan seterusnya. Karena itu Al-Quran merupakan mukjizat. 1 hurufnya itu kita nilai pahalanya sampai 10. Ya, apalagi kalau malam Lailatul Qadar itu kita khatam, itu luar biasa. Karena itu di luar bulan Ramadan kita tetap bisa melanjutkan bacaan tadarus Al-Quran kita, dan kalau bisa itu kita niatkan bukan untuk diri kita saja, tapi kita niatkan pahalanya untuk keluarga yang telah mendahului kita. Terakhir ya, karena ini sudah sampai waktunya, bahwa di luar bulan Ramadan ya, kita lanjutkan dengan berusaha agar melaksanakan puasa-puasa sunat ya. Jadi nanti sesudah Ramadan ini ada Syawal, ada 6 hari ya, kita sempurnakan puasa Ramadan kita, kemudian Senin Kamis ya, dan berusaha melaksanakannya puasa itu di luar bulan suci Ramadan sehingga kita memperoleh manfaat yang besar. Saya kira demikian ceramah singkat ini. Mudah-mudahan insyaallah kita mampu meramadankan diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan ini. Insyaallah kita bisa lanjutkan di luar bulan Ramadan, sehingga insyaallah sepanjang tahun
kita betul-betul menjadi orang-orang yang suci bersih, orang-orang yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf jika dalam ceramah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.